soal yang nomor 2 adalah ketika kita menggunakan LFP atau baterai jenis LFP pada mobil listrik, terus apa yang terjadi dengan LFP atau besi itu sendiri? Jadi di sini tentunya ketika ada transfer elektron, transfer litium, ada terjadi perubahan bilangan oksidasi. Muatan dari besinya itu, besi ini di sini itu berbeda. Karena tentunya ada transfer elektron dan transfer litium itu sendiri. Terus bedanya berapa sih? Ketika digunakan itu bedanya berapa? Perubahannya apa? Jadi ketika digunakan, mobil listrik itu digunakan, LFP itu sendiri digunakan, LFP atau iron phosphate itu berubah. Sebelumnya tidak memiliki litium. Ketika digunakan, dia akan menerima litium dan tentunya elektron menjadi lithium iron phosphate. Di sini terjadi reaksi reduksi dari iron phosphate. Terus kalau reduksi berarti kan ada penurunan bilangan oksidasi. Kita akan buktikan memang turun beneran atau enggak sih kalau di sini. Jadi di sini FePO4, Fe plus PO4, jadi phosphate itu memiliki bilangan oksidasinya itu -3 di sini, sehingga kita bisa katakan karena ini yang netral berarti ini sama dengan 0. Artinya Fe ditambah -3 dari PO4 itu akan menghasilkan netral. Berarti di sini muatan Fe adalah +3. Jadi sebelum baterai digunakan, Fe di sini memiliki muatan +3. Terus setelah digunakan berapa muatannya? Di sini setelah digunakan berapa muatannya? Jadi kita bisa hitung Li plus Fe plus PO4 3 minus netral toh, nggak ada muatannya sehingga muatannya 0. Li itu kita tahu muatannya selalu +1. Fe ini yang kita cari, besi. Terus fosfat itu muatannya -3 sama dengan 0. Berarti Fe +1 -3 berarti -2 sama dengan 0. Fe di sini memiliki muatan +2. Jadi ketika digunakan, kita buktikan bahwa iron phosphate atau ironnya sendiri atau besinya sendiri ini akan mengalami pengurangan muatan dari +3 menjadi +2. Nah, soal nomor 3 itu kita ditanya berapakah kapasitas teori dari baterai misal LFP. Jadi teori itu satuannya adalah mAh per gram. Artinya apa? Kalau kita punya 1 gram baterai LFP, baterai 1 gram ini bisa memberikan energi listrik berapa mAh seperti itu. Jadi kalau energinya di sini atau energi density-nya itu tinggi atau mAh per gramnya itu tinggi, artinya untuk menghasilkan energi yang sama kita hanya membutuhkan sedikit dari material ini. Ini akan berhubungan dengan baterai packaging. Jadi ketika mAh per gramnya itu semakin besar, artinya untuk menghasilkan energi yang sama kita hanya butuh baterai yang jauh lebih tipis daripada baterai-baterai yang memiliki mAh per gramnya itu tinggi. Rendah. Jadi mAh per gramnya tinggi berarti baterainya tambah tipis. Energi density-nya tambah tambah bagus, tambah tinggi. Nah, kita tahu reaksinya itu di anoda adalah pelepasan ketika kita gunakan LiFeP. Di anoda akan terjadi reaksi pelepasan lithium dan elektron dari grafit atau areng. Nah, lithium dan elektron ini akan ditangkap oleh katoda. Nah, katodanya itu sesuai dengan namanya iron phosphate atau besi fosfat. Di sini lithium dan elektronnya akan diterima oleh iron phosphate atau besi fosfat, membentuk lithium besi fosfat. Nah, di sini diperlihatkan bahwa untuk reaksi setaranya hanya melibatkan satu elektron. Artinya di sini untuk satu kali reaksi kita melibatkan satu Li+, satu elektron atau satu lithium, ya,
melibatkan satu elektron di sini atau satu litium. Di satu elektron atau satu litium. Konsep ini akan kita pakai. 1 mol elektron sesuai hukum Coulomb. 1 mol elektron ini akan memberikan energi sebesar 85 Coulomb. Artinya kita bisa tulis bahwa untuk 1 mol itu bisa kita tulis seperti ini, 96485 Coulomb per 1 mol atau mol elektron. Mol elektron bisa kita tulis seperti ini. Ini bisa tulis seperti ini. Artinya adalah ketika kita punya 1 mol elektron ini akan menghasilkan energi sebesar 96.485 Coulomb. Jika reaksi ini kita buat dalam bentuk mol, berarti kan untuk satu kali reaksi, misal di sini 1 mol, di sini 1 mol, artinya dia hanya melibatkan 1 elektron atau 1 mol elektron. Sehingga pada reaksi seperti ini, energi yang terlibat ketika ini adalah 1 mol, energinya adalah sebesar 96485 Coulomb. Nah, satuan yang banyak digunakan itu tentunya bukan Coulomb atau bukan Coulomb per gram. Yang banyak digunakan adalah mAh per gram. Sehingga kita harus rubah ini ke dalam mAh per gram. Sebelum itu, kita dari persamaan-persamaan ini kita bisa lihat untuk menentukan capacity, gram di sini itu adalah massa dari LFP. Sehingga untuk menentukan mAh per gram kita harus cari tahu dulu mol dari LFP atau lithium iron phosphate. Di sini adalah LFP. Nah, kalau kita hanya melibatkan 1 mol elektron, maka tentunya untuk reaksi kimia ketika di sini 1 mol, di sini adalah 1 mol dikali koefisien yang kita tanya yaitu 1 dibagi dengan koefisien yang kita sudah tahu yaitu 1 mol. 1 mol elektron berarti 1 per 1, berarti LFP-nya juga 1 mol. Oke, dan untuk LFP 1 mol kita juga tahu bahwa LFP atau Li iron phosphate ini memiliki molar mass atau Mr. Mr-nya adalah di sini 157,76 gram per mol. Artinya LFP sendiri untuk 1 mol itu memiliki massa sebesar 157,76 gram per mol. Sehingga dari persamaan ini kita tahu bahwa 1 mol elektron itu dihasilkan dari 1 mol lithium iron phosphate, dan 1 lithium iron phosphate ini memiliki massa sebesar 157,76 gram per mol. Kita bisa tahu Coulomb per gram. Jadi energi berapa Coulomb energi yang dihasilkan untuk 1 gram LFP. Di sini kita bisa tulis karena 1 mol itu sama dengan 96485 Coulomb per mol elektron, dan kita pengen tahu molnya ini kan sama dengan mol elektron, sehingga kita bisa tulis bahwa ini sama per mol elektron. Kita bisa tulis seperti ini, energi yang dihasilkan atau theoretical energy yang dihasilkan sama dengan ini 96485 Coulomb per mol elektron dibagi dengan ini 157,76 gram. Sebenarnya gramnya itu dari lithium iron phosphate, karena molnya dari lithium iron phosphate itu sama dengan molnya elektron, maka di sini saya bisa tulis mol elektron. Sehingga kita bisa coret-coret seperti ini. Hasilnya adalah 611,59 Coulomb per mol. Coulomb per gram. Artinya baterai jenis ini akan menghasilkan 611,59 Coulomb per gram dari LFP itu sendiri. Itu artinya maknanya. Jadi kalau kita punya 1 gram, kita discharge atau kita pakai, dia akan menghasilkan energi sebesar 611,59
kolom per gram. Terus berapa mAh per gram? Jadi untuk mAh per gram ini sendiri, kita balik lagi. Makna dari kolom. Untuk mengubah kolom per gram menjadi mAh per gram, kita harus cari tahu dulu, atau kita harus tahu dulu makna dari kolom. Kolom itu adalah ampere dikali second. Jadi 611,59 kolom per gram itu maknanya adalah 611,59 ampere dikali second per gram, atau detik ya, per gram. Kalau kita pengen merubah menjadi miliampere dikali jam per gram, apa yang harus kita lakukan? Second ke jam kita harus bagi dengan 3600. Ampere menjadi miliampere kita kali dengan 1000. Berarti 611,59 dikali 1000 dibagi 3600 ampere. Berarti hasilnya adalah 168,88 miliampere hours per gram. Artinya untuk 1 gram dari lithium iron phosphate LFP bisa menghasilkan sekitar, kita bisa baca sebagai 170 mAh. Jadi ini makna dari mAh per gram atau theoretical capacity. Jadi theoretical capacity dari LFP adalah 170 mAh per gram. Per gram dari LFP itu sendiri.